Perkenalkan, nama saya Noveliana Putri Saranggi dari kelas MJ 204, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, program studi S1 PJJ Manajemen. Saya akan mempresentasikan summary OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023 dalam rangka ujian akhir semester. Kondisi pasar modal Indonesia tahun 2022, yang pertama, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan yang sangat positif sepanjang tahun 2022, meskipun di tengah ketidakpastian global dan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Dunia. Jumlah investor pasar modal meningkat tajam mencapai 10,31 juta orang, meningkat 37,66% dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh kemudahan akses digital dan perluasan distribusi instrumen pasar modal yang menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Tercatat ada 71 emiten baru yang masuk ke pasar modal, menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Lalu ada total penghimpunan dana publik mencapai angka sebesar 267,73 triliun rupiah hingga akhir Desember tahun 2022, meningkat signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Oktober 190,89 triliun rupiah dan di bulan November 226,49 triliun rupiah. Yang kelima, nilai aktiva bersih atau NAB reksadana sempat menyentuh 524,61 triliun rupiah, meskipun turun sedikit dari 512,17 triliun rupiah pada akhir Desember. IHSG menunjukkan berada pada level 6.850,62, mengalami koreksi sebesar minus 4,09% secara year to date. OJK berfokus pada penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap pelaku pasar modal. Penerbitan POJK nomor 17 tahun 2022 untuk melindungi investor dan eh, termasuk 698 pinjaman online ilegal dan 106 entitas investasi ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Yang ketujuh, implementasi EBA Next Generation, pengembangan site sistem informasi daftar ekseksaria dan papan bioekonomi untuk memfasilitasi perusahaan teknologi masa kini. Kondisi perbankan Indonesia tahun 2022, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% year on year pada November 2022. Nilai kredit secara bulanan month to month naik 13,96 triliun rupiah mencapai 6.347,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan yang solid dan minat pembiayaan dari dunia usaha yang mulai pulih pasca pandemi. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 8,78% year on year mencapai total 7.974 triliun rupiah. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pada tabungan dan deposito masyarakat. Hal ini menandakan kepercayaan publik terhadap perbankan masih tinggi. Ada restrukturasi kredit COVID, kredit yang direstrukturasi akibat COVID-19 mengalami penurunan sebesar 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah. Jumlah nasabah yang menerima restrukturasi juga menurun dari 2,63 juta menjadi 2,40 juta nasabah. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi debitur dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Rasio kinerja perbankan di eh, di tahun 2022, di bulan September, Oktober, November, hmm, bisa dilihat pada slide. Yang pertama, NPL-nya 2,72, di bulan September, di bulan Oktober 2,78, di November 2,65. Hal ini menurun, menunjukkan perbaikan kualitas kredit. Ada NIM di September 4,70%, Oktober 4,7%, di November 4,70%. Hal ini stabil, mengindikasikan efisiensi dan produktivitas bank yang tetap terjaga. ROA di September 2,47%, di Oktober 2,51%, di November 2,47%, dan ini menunjukkan profitabilitas bank cukup sehat. Pada capital adequacy ratio di September 25,8%, di Oktober ada 25,9%, di November 25,9%. Rasio kecukupan modal tinggi menggambarkan ketahanan pembelian kuat. Liquid aset di September 29,6%, di Oktober 27,35%, di November 30,2%. Liquid aset terhadap BPK cukup memadai. Lalu aset liquid di tahun 2000 di September 121,17, di Oktober 121,62, di November 124,97. Kondisi keuangan non-bank IKNB di Indonesia. Yang pertama, IKNB menunjukkan
pertumbuhan stabil sepanjang tahun 2022. Beberapa indikator utama mengalami peningkatan yang mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor non-perbankan. Yang kedua, pendapatan premi asuransi di bulan September 337,5 triliun rupiah, di bulan Oktober 338,7 triliun rupiah, dan di bulan November 301,27 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan 1,29% secara bulanan, menunjukkan pemulihan kepercayaan terhadap institusi asuransi. Yang ketiga, outstanding piutang pembiayaan naik dari 232,16 triliun rupiah di bulan September menjadi 280,24 triliun di bulan November. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 20,7 dalam 2 bulan, mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan di sektor retail dan korporasi. Yang keempat, aset dan pensiun meningkat dari 397,0 triliun rupiah di bulan September menjadi 409,49 triliun rupiah di bulan November, menunjukkan pertumbuhan yang stabil, menunjukkan pengeluaran jangka panjang tetap terjaga. Vintage P2P Lending, outstanding pembiayaan tumbuh dari 448,74 triliun di bulan November menjadi 50,3 triliun di bulan November, dengan pertumbuhan positif 3,2% di dalam waktu 2 bulan. Untuk rasio kemudahan di sektor operasi keuangan atau IKN di Indonesia tahun 2022 boleh dilihat dalam slide, tidak akan saya bacakan. Ehm, ada asuransi jiwa, asuransi umum, NPF, dan giring rasio perusahaan pembiayaan. Lalu ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK menerapkan berbagai kebijakan strategis yang antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebijakan OJK mencakup yang pertama mitigasi risiko dan stabilitas keuangan. Yang kedua, dukungan terhadap pemulihan ekonomi. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan regulasi. Yang keempat, pengawasan dan pensiun dan peningkatan governance dan inklusi. Lalu program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 ada 3. Yang pertama, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional. Dari edukasi keuangan sendiri mencapai 9,1 juta peserta dengan 1.897 kegiatan edukasi, 404 konten edukatif melalui platform Sikapi Uangmu yang telah ditonton oleh 2,2 juta viewers. Edukasi melalui 84 talkshow radio, Safari Ramadan sebanyak 9.266 peserta, dan literasi keuangan Like sebanyak 212.847 pengunjung, dan program Santi Cakap Literasi Keuangan Syariah sebanyak 7.503 peserta. Pelaksanaan Pekan Investasi Dunia dan peluncuran kendaraan edukatif Simolek Edutainment di 54 unit dengan 69 kegiatan. Dari segi perlindungan konsumen, ada penerbitan POJK nomor 6 tahun 2022 untuk memperkuat perlindungan konsumen secara seimbang, lalu edukasi pada kelompok rentan, dan mendorong optimasi internal distributor sistem di perusahaan asuransi, meningkatkan literasi terhadap risiko investasi dan aktivitas pasar modal. Yang kelima, peningkatan pengawasan iklan jasa keuangan dari 17.960 iklan sebanyak 426 melanggar ketentuan dan OJK memberikan sanksi berupa pembinaan. Tingkat literasi keuangan 49,68%, inklusi keuangan sebanyak 85,10%. Opini saya terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 memiliki kelebihan. Yang pertama, jumlah peserta dan jangkauan edukasi sangat luas, yang artinya edukasi keuangan semakin membumi dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Adanya pendekatan digital melalui learning management system atau LMS dan media sosial menunjukkan bahwa OJK bertransformasi sesuai zaman, menjawab kebutuhan generasi muda. Pendekatan khusus ke kelompok rentan sangat penting untuk menghindari kerugian ekonomi akibat ketidaktahuan atau manipulasi. Catatan khusus, tingkat literasi keuangan masih di bawah 50%, yang artinya masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan risiko keuangan secara memadai. Perlindungan terhadap konsumen digital seperti korban pinjol ilegal dan investasi bodong masih perlu diperkuat melalui respon cepat dan kehadiran fisik OJK di daerah. Yang ketiga, program edukasi perlu disesuaikan dan lebih lanjut dengan segmen usia dan profesi agar pesan-pesan keuangan bisa lebih tepat sasaran dan aplikatif. Kebijakan OJK dalam sektor keuangan jasa keuangan tahun 2022. Pertama, menjaga stabilitas dan mitigasi risiko seperti mengantisipasi ketidakpastian modal seperti kebijakan moneter ketat dan ekonomi Cina pasca zero COVID policy. Lalu relaksasi restrukturasi kredit sepanjang tahun sehingga 31 Maret 2024. Lalu mendukung pemulihan ekonomi, penggunaan infrastruktur yang transformasi digital seperti IBM Next Generation dan Sites, peluncuran papan ekonomi, dan regulasi digital asuransi, serta ketahanan IT di perbankan, termasuk kebijakan cyber security.
Lalu ada pengawasan, regulasi, dan tata kelola seperti penerbitan POJK nomor 17 dan POJK nomor 23 tahun 2022. Penguatan tata kelola perusahaan asuransi mempersiapkan implementasi PSAK 74 untuk sektor asuransi. Lalu perlindungan konsumen dan literasi keuangan berdasarkan peraturan OJK nomor 26 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen. Opini saya terhadap kebijakan OJK tahun 2022, yang pertama, bersifat positif dan adaptif. Kebijakan OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa regulator tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif dalam menghadapi tekanan global dan tantangan domestik. Fleksibilitas dalam restrukturasi kredit serta mendorong terhadap digitalisasi memperlihatkan komitmen untuk menjaga stabilitas tanpa menghambat inovasi. Inklusi dan pro rakyat. Pendekatan OJK yang menyasar sektor rentan, mendukung program intelijen keuangan dan tidak entitas legal merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat. Catatan khusus saya, yang pertama, literasi keuangan masih rendah, 49,8%, meskipun inklusi tinggi sebesar 85,10%, artinya banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai. Lalu ada penindakan terhadap pelaku pinjol dan investasi ilegal perlu lebih cepat dan memiliki efek jerah hukum yang lebih kuat agar kasus serupa tidak bisa berulang. Lalu jika perlu memperkuat pengawasan terhadap digitalisasi layanan keuangan agar konsumen tidak menjadi korban eksploitasi data dan iklan yang menyesatkan. Kesimpulan yang bisa saya berikan, pasar modal Indonesia tahun 2022 mencerminkan daya tahan dan pertumbuhan yang kuat dengan peningkatan jumlah investor dan emiten serta penghimpunan yang signifikan. Kebijakan OJK turut mendukung penguatan pasar melalui pengawasan ketat, perlindungan investor, dan percepatan digitalisasi. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan tahun 2023 dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Perbankan Indonesia di akhir 2022 menunjukkan kinerja yang stabil dan positif. Kredit dan DPK tumbuh dengan baik, rasio-rasio utama seperti NPL, NIM, dan KAR berada pada tingkat yang sehat, serta pemulihan pasca pandemi terus berlanjut dengan menurunnya angka restrukturasi kredit. Ini mencerminkan bahwa sistem perbankan nasional semakin kuat, resilient, dan siap menghadapi tantangan ekonomi 2023. IKNP Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan terkendali. Sektor asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan fintech menunjukkan daya tahan yang solid dengan indikator keuangan utama yang sehat. Pengawasan yang ketat dan permodalan yang kuat turut menopang stabilitas sektor ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan OJK tahun 2020 dirancang untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, memperluas inklusivitas, dan meningkatkan kepercayaan publik, sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital sektor keuangan. Program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2020 OJK merupakan langkah strategis dan progresif yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan literasi yang semakin meningkat, masyarakat akan menjadi lebih tangguh secara finansial, mampu mengambil keputusan tepat, dan tidak mudah terjerat penipuan keuangan. Kebijakan OJK tahun 2002 memberikan fondasi kuat bagi stabilitas, pemulihan, dan modernisasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Upaya proaktif dalam menjaga integritas industri, mendorong inklusi, dan menghadirkan inovasi digital harus terus dilanjutkan, namun dengan pengawasan dan literasi yang lebih tajam agar pelindungan konsumen benar-benar optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah perkataan dan perbuatan dalam melakukan presentasi. Saya mohon maaf.